Kita usahakan yang terbaik karena uh, kita merasa ada yang harus kita lakukan, kita belum tahu keberhasilannya, tapi ikhtiar adalah bagian yang kami upayakan, gitu, yaitu Terpenting ya. salah satunya memakaikan alat bantu dengar. Itu Mbak Safira. Oke, tadi kan sudah dibahas yang Mbak ya tentang perjalanan hingga memakai alat bantu dengar. Nah, saat Arum memakai alat bantu dengarnya nih Mbak, Mama Arum, em, apa ada tantangan tersendiri ketika Arum sudah menggunakan alat bantu dengar Mbak? Mama Arum, maaf Mbak. Oh, oke, tantangan. Jadi, em, syukur alhamdulillah, saya tidak bergerak sendiri ya Mbak ya. Jadi memang judulnya ini apa? Ibu tangguh orang. Jadi memang lebih tepatnya adalah saya tidak bisa memberikan atau saya merasa bahwa ini adalah satu kerjasama yang sama-sama semuanya, terutama di keluarga kecil saya ini. Jadi saya bisa lebih fokus ke Arum karena eh, ada bapaknya yang berusaha menyiapkan apapun yang kami perlukan. Misalnya Arum harus ganti selang, Arum harus apa terapi, Arum harus apa punya alat apa namanya alat belajar begitu. Jadi yang minimal yang kami perlukan itu alhamdulillah saya sangat disupport oleh bapaknya Arum. Kemudian juga apa namanya kakaknya Arum, Mbak dan Masnya itu menjadi supporting system saya yang paling kuat juga karena mereka adalah menjadi contoh Arum di rumah. Jadi kalau kakaknya ngapain tuh dia Arum melihat dan mengikuti. Jadi saya merasa sangat mendapatkan keberkahan dengan situasi yang ada di rumah. Kakak-kakaknya sangat membantu, keluarga juga dan semua apa namanya semua tetangga juga sangat mensupport. Arum sendiri pada saat memakai alat pertama kali dia tidak menolak karena kami memberi contoh semuanya untuk Arum memakaikan alat. Kami pura-pura juga pakai alat atau memakai segala sesuatu dan membuat itu menjadi menyenangkan untuk Arum untuk memakainya gitu. Jadi setelah itu Arum pakai terus. Memang saat pertama kali pakai menggantung dan apa jatuh-jatuh itu menjadi tantangan karena memang ini adalah hal yang baru buat kami. Jadi itu masa proses belajar itu selalu ada gitu. Tapi secara apa namanya? Secara penerimaan Arum alhamdulillah dia mau menerima memakai alat itu dan tidak kaget dengan adanya suara yang tiba-tiba datang gitu Mbak. Berarti memang dari keluarga sangat full support ya ke Arum ya, Mama Arum. Dan Arumnya Iya, juga bisa mencontoh dengan sangat baik ya. iya itu betul banget Mbak, betul banget. Hmm, oke. Mama Arum, ini ada pertanyaan dari Lisa underscore CH. Bagaimana cara Arum mengejar materi pelajaran sehari-hari? Dan bagaimana cara Mama Arum memotivasi agar Arum mau belajar? Gimana tuh? Mungkin dari Ya, Mama Arum dulu deh. iya aku tahu dari Mbak Lisa. Halo Mbak Lisa. Ini kita sama-sama ini nih apa namanya eh, apa berjuanglah untuk anak-anak kita. Benar. Pertanyaan dari Mbak Lisa tuh benar nih kita harus punya trik banget ya untuk anak kita karena pada dasarnya semua itu berlaku untuk anak dengar dan anak tidak dengar. Jadi untuk mbaknya juga dan masnya juga. Jadi ini agak berbeda dengan mbaknya karena dia anak pertama kita masih bisa fokus. Kemudian anak kedua kita masih bisa minta bantuan anak yang pertama. Jadi untuk Arum itu sebenarnya agak lebih memudahkan bagi saya karena ada dua kakaknya yang memberi contoh. Jadi kakaknya itu sangat perhatian dengan Arum. Jadi mereka bisa membayangkan apabila mereka berada di posisi Arum gitu. Jadi pada saat kakaknya tahu Arum tidak bisa mendengar, saya pulang waktu itu sama bapaknya, mereka tanya, yang pertama kali mereka tanya adalah telinga Arum sudah sembuh. Jadi mereka belum paham bahwa ini adalah lebih ke arah permanen, cacat begitu. Nah itu saya juga apa namanya nangis bombay mendengar pertanyaan begitu dari mereka.
Tapi setelah itu mereka kita jelaskan, kita ngobrol dan kita mencoba mensimulasikan apabila kejadian ini terjadi pada kalian, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian harapkan dari obrolan-obrolan kecil yang ringan antara kakak dan adik dan melihat perkembangan Arum, akhirnya Arum sangat dibantu oleh kakaknya. Jadi kakaknya itu juga kalau belajar selalu berusaha melibatkan Arum karena mereka kalau belajar kan masih sama saya. Dulu kan saya masih di rumah ya, masih masih sebagai ibu rumah tangga. Jadi mereka mengajarkan Arum, mereka belajar bersama-sama tapi dengan porsinya masing-masing. Misalnya kakaknya yang satu kelas 1 SD, adiknya berarti waktu itu Elang TK, kemudian Arum lebih kecil lagi, dan saya mencontohkan ke kakaknya bahwa mereka belajarnya seperti ini gitu. Jadi ganti-gantian. Pertama mbaknya dulu, misalnya belajar belajar membaca atau belajar, dia akan membaca literasi, membaca begini, dia akan membaca buku di depan saya, kemudian gantian. Nah, Arum sudah harus menunggu setelah kakaknya. Di situ Arum melihat bahwa proses belajarnya seperti itu. Nah, setelah itu Arum masuk sebagai yang peserta nomor 3 dengan caranya Arum sendiri. Begitu. Nah, kemudian tentu saja tantangan semakin meningkat sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol tentang latar belakang Arum, karena memang ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan Arum ya Mbak ya, Arum belajar. Jadi memang saya untuk 3 anak saya ini semuanya memang sudah saya sosialisasikan dengan teman-temannya umum di luar itu sejak usia 2 tahun. Jadi karena memang rumah saya kan di perumahan yang biasa saja, kemudian sangat mudah untuk mendapatkan akses sekolah gitu loh. Jadi ada playgroup dekat sini yang bisa diikuti sejak usia 2 tahun. Jadi kakak-kakaknya juga udah sekolah dari usia 2 tahun, usia 3 tahun playgroup lagi, yang 3 kali seminggu, kemudian baru usia 4 tahun mereka sekolah. Itu juga yang sama saya berikan ke Arum. Saya karena sudah kenal dengan sekolahnya, kemudian saya bertanya apakah Arum bisa ikut di sini, dan mereka sangat open karena bagi mereka karena mereka ini ya lebih senang gitu kalau misalnya memang anak-anak itu mereka kalau usia playgroup atau TK kan memang adalah kesempatan untuk bermain. Jadi guru-guru TK, guru-guru playgroup itu sangat membuka kesempatan untuk ibu-ibu mensosialisasikan anak-anak untuk bersosialisasi anak-anaknya. Jadi dengan proses seperti itu Arum sudah berkenalan dengan lingkungan umum dari kecil. Dia sudah terbiasa dilihat telinganya memakai sesuatu yang menggantung di telinganya, dan saya ujian mental juga itu bagi saya untuk melihat ibu-ibu orang tua yang hadir di sekolah melihat anak saya memakai alat bantu dengar dan lambat tidak seperti anak-anak lainnya. Itu ujian mental buat saya dan juga sebenarnya buat keluarga. Jadi bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa berani mengeluarkan anak kita ada di lingkungan umum begitu. Masalah kecepatan, masalah capaian, tentu saja ini menjadi unik karena setiap anak adalah berbeda. Saya tidak bisa membandingkan anak saya yang besar dengan yang nomor 2, yang pertama dengan yang kedua, karena mereka mempunyai pribadi masing-masing. Begitu juga dengan yang ketiga yaitu Arum, dengan keunikannya memakai alat bantu dengar. Jadi kenapa saya menyekolahkan Arum di sekolah umum? Satu, karena Arum memang saya ingin dia mengenal banyak ilmu sosial terutama. Ilmu sosial itu misalnya dia berkenalan dengan temannya, dia tahu temannya akan memperlakukan dia seperti apa, kemudian terhadap orang dewasa dia harus seperti apa dengan kemampuannya yang ada saat ini. Jadi itu sangat bertahap sesuai dengan usianya begitu. Kemudian karena sekolah umum juga pelajarannya pasti disampaikan untuk lingkungan umum ya, anak dengar terutama. Itu
Saya tidak mentargetkan apapun, saya tidak ingin membawa pulang piala dalam bentuk akademik, tapi saya lebih suka Arum bahagia. Dia tahu bahwa dia diterima. Dia tahu bahwa lingkungan lingkungan dia itu tidak kecil. Jadi lingkungan itu besar. Jadi banyak sekali macam-macam orang dari suku, agama, ras, antar golongan semua, dan itu harus dia pahami, dia harus paham. Jadi tujuan pertama adalah paham dulu. Setelah paham, dia akan termotivasi untuk bisa mencari tahu. Dan tadi kembali lagi ke Mama Ola. Jadi saya mengusulkan kepada orang tua yang memiliki anak dengan gangguan dengar nih, anak-anak seperti kita ini, mengupayakan secepat mungkin anak-anak kita ini untuk bisa membaca, karena tulisan itu adalah jendela buat mereka untuk memahami apapun. Memang tidak mudah dan caranya tidak ada yang satu metode. Metode itu bisa apa saja, kita sesuaikan dengan anak-anak kita. Jadi kita jangan harus dengan satu metode begini saja. Kalau misalnya dia dirasakan agak lambat seperti itu, kita harus mix dengan apa? Dengan cara yang lain, metode yang lain. Jadi supaya dia bisa paham. Pertama itu dia paham dan dia tahu kebutuhannya. Pada saat dia tahu kebutuhannya, itu akan lebih mudah bagi kita untuk bisa mengarahkan dia, terutama dalam pembelajaran ya Mbak ya. Seperti saat ini sebenarnya mulai kelas 4 SD itu